Halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan kami dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Terus masih bersama saya, Hirs Benarif. Dan saya Gibeta, senang sekali menjumpai Anda kembali. Tentunya kami sudah memilih beberapa topik berita begitu ya yang patut kita diskusikan bersama. Yes, oke, Mbak Agi. Saya kira perkembangan terbaru, orang pasti mencermati masuknya AHY ke kabinet ya. Dan saya kira kan sudah sempat kita bicarakan kemarin ya. Kelihatannya ini AHY akan segera masuk kabinet kan pada waktu itu gitu ya, Mbak ya. Tapi saya kira ini pasti ada kaitannya juga dengan hak angket yang sedang bergulir di DPR gitu ya. Karena bagaimanapun juga ini kan situasi ini jelas mengkhawatirkan ketika terjadi titik temu antara 01 dan 03. Dan saya sih melihat kalau yang sekarang ini cukup serius itu karena pernyataan ini kan munculnya dari Ganjar Pranowo ya, Mbak Adi, yang pertama kali disambut oleh Anies Baswedan. Dan kalau kita ngomongin Ganjar Pranowo berarti itu ngomongin Ibu Megawati, karena ya kan gitu ya, pasti nggak mungkin Ganjar berani ngomong seperti itu tanpa ada blessing dari Ibu Megawati. Padahal selama ini kan Ibu Megawati mencoba menahan diri untuk tidak buka front langsung dengan Pak Jokowi, tapi sekarang ini pasti itu serius. Nah, itu yang kita bahas ya, Mbak Agi. Karena menarik loh ini. Sekarang jadi dulu yang mau dibegal sama Muldoko, ya sekarang satu kabinet, satu perahu. Antara yang dibegal maupun yang membegal ini jadi satu perahu. Terus mungkin kalau ketemu mereka tos gitu ya kita. Bro, sorry ya bro, yang dulu ya. Oke, terus ya, sorry ya, gue juga langsung masuk di kabinet aja deh daripada diganggu-ganggu lagi gitu kira-kira. Ya. Iya, Oke. iya, iya. Ya. Yang lain apa lagi Mbak Agi? Ya, yang lain mungkin beberapa yang viral-viral ya Mas Ersu ya, seperti misalnya Mayor Teddy, ajudan dari Pak Prabowo, begitu kan ya. Ini yang peristiwa dia menarik seorang dokter begitu di rumah sakit Kementerian Pertahanan Mas Ersu, itu menarik ya, rame. Dokternya tentara kan ini ya? Dokternya pasti tentara, iya, betul. Seorang kolonel pula, jadi pangkatnya. Kolonel. Jadi pangkatnya lebih tinggi dari Mayor Teddy dong ya? Kalau kolonel 2 tingkat di atas Mayor Teddy ya? Ya betul sekali Mas Ersu, dan ini seorang senior begitu ya. Dulu juga dia pernah di Kopassus Mas Ersu, kalau melihat fotonya dia memakai baret merah begitu. Jadi dia bagian dari Kopassus juga. Nah ini mungkin kita sebagai orang yang dulu pernah bertugas, wartawan yang pernah bertugas di istana juga, mungkin kita bisa membaca ini situasinya seperti apa begitu Mas Ersu. Ya oke. Itu viral banget ya Mbak ya videonya ya? Itu viral banget. Yang baik yang mengecam maupun yang membela begitu ya. Ya. Ini kan berkaitan dengan protokoler ya, dan hierarki kepangkatan dan posisinya sebagai apa gitu ya. Karena kalau nggak salah itu ketika si Pak Kolonel ini, Pak Dokter Kolonel ini sedang berbicara dengan Pak Jokowi ya, Presiden ya. Harusnya kalau yang menarik gitu itu ajudannya, kalau memang betul ada yang perlukan ditarik ya ajudannya Presiden, bukan ajudannya Menhan gitu. Betul. Ajudannya Menhan udah rasa Presiden lah mungkin, karena kemarin kan sudah deklarasi kemenangan Pilpres gitu ya Mbak Agi. Iya, ya, dilihatnya dari sisi itu jadinya begitu. Oh gitu ya. Oke. Nah, oke. Selain itu apalagi kita yang menarik ini, kalau saya lompat sedikit ya, nanti kalau ada dalam negeri dimasukin ya. Di Pakistan itu menarik juga ya, terjadi pemilihan rusuh karena cuman di sana ada semacam deep truth ya, semacam bocoran dari dalam gitu yang mengaku bahwa dia melakukan kecurangan kan gitu ya, yang itu membuat geger dan pemilunya terancam dibatalkan juga begitu, rusuh di sana ya. Cuman kalau di sini kan nggak ada yang ngaku, nggak ada yang melakukan kecurangan untuk sampai sekarang, meskipun bertubi-tubi soal Sirekap KPU dan berbagai keajaibannya itu dimunculkan, KPU tetap merasa anteng-anteng aja, nggak ada persoalan gitu kan Mbak Agi ya? Iya ya, betul sekali Mas Irsu. Jadi nanti kita ini lagi ya, bahas lebih lanjut yang ada di Pakistan begitu. Kenapa anggota KPU-nya begitu akhirnya mengundurkan diri begitu, karena praktek kecurangan juga yang sangat masif di sana menimbulkan kerusuhan. Yang lain lagi mungkin ini sedikit dari ini Mas Irsu yang cukup viral juga, yaitu adalah
Ada postingan-postingan yang kemudian ini, diamplifikasi begitu ya, di berbagai medsos itu yang menyebutkan klarifikasi informal di grup informatika ITB. Hmm. Nah, jadi klarifikasinya ini menyangkut soal, mereka ada seseorang yang mengaku begitu ya, bahwa diduga ada backdoor begitu Mas Hersu. Jadi, backdoor ini semacam ada pintu belakang begitulah ya, diduga ada backdoor yang dibukakan oleh oknum KPU atau firewall yang berhasil ditembus hingga aplikasi yang bekerja di dalam, yaitu Sirekap yang sekarang digunakan oleh KPU, itu bukan Sirekap tetapi yang bekerja bukan Sirekapnya yang asli, tapi hidden application yang memenangkan salah satu paslon. Ya, Nah, ya. ini cukup ramai. Ini kenapa saya heran dari pihak ITB-nya itu sampai sekarang masih diam, begitu ya, masih bungkam. Padahal mereka adalah orang yang ikut mengembangkan aplikasi berbasis yang untuk Sirekap ini berbasis elektronik ini. Kalau saya lihat dari tahun 2019 jika kita menelusur ke belakang, ITB ini pernah bahkan mendapatkan penghargaan dari KPU begitu karena mengembangkan aplikasi tersebut sampai dengan sekarang. Nah, ini apa yang terjadi begitu Mas Hersu dengan Ya, diam ini ya, itu ya. gitu. Karena ini menyangkut kredibilitasnya dari ITB ya secara kelembagaan, karena KPU kan mengklaim bahwa ini pengembangnya adalah dari ITB begitu, meskipun tidak disebutkan siapa dari ITB-nya. Tapi Hmm. orang tahu kok diledek kan ini anak tingkat SMA juga bisa bikin seperti ini kalau yang Hmm. yang Hmm. gampang ditembus seperti ini, dan kemudian kok tidak ada auto reject kalau ada Betul. kesalahan kan begitu. Itu kan Hmm. fitur-fitur standar yang saya kira memang betul pengembang awal juga bisa melakukan semacam itu. Kalau di Sirekap kok aneh gitu ya. Jadi saya kira Hmm. ini penting penjelasan itu apa sesungguhnya yang terjadi gitu ya Mbak Agi ya. Iya, iya, betul sekali Mas Hersu. Oke, mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari mana? Soal AHY ya. Betul. Nah, ini biasanya saya sih ingin dengarnya dari sisi media sosialnya nanti ya, bagaimana respon di media sosial, karena buat saya sendiri juga sebagai sebuah ironi kalau di saya menyebutnya begitu ya, bagaimana Pak SBY gitu, seorang figur seperti Pak SBY yang dikenal sebagai seorang yang demokrat begitu ya, bukan karena partainya Demokrat loh ya gitu, memang kan beliau kan juga sangat sensitif mendengar masukan-masukan atau kritik-kritik dari berbagai kalangan gitu, apalagi soal politik dinasti. AHY pun kan itu didorong masuk ke dunia politik setelah Pak SBY tidak jadi presiden kan. Dan kita ingat dulu kenapa mereka juga bicara sangat keras, kritik-kritiknya sangat keras terhadap pemerintahannya Jokowi begitu ya, dan kemudian bergabung di koalisi perubahan. Tapi setelah dari koalisi perubahan mereka baru kemudian bergabung dengan Prabowo. Tapi tetap saja ketika bergabung dengan Prabowo, mereka juga tidak mau pasang foto-fotonya Gibran begitu ya. Karena ya memang beda banget lah gitu antara Pak SBY dengan Pak Jokowi dan Gibran dengan AHY gitu. Tapi belakangan kok ternyata malah kemudian dia masuk dalam kabinetnya SBY Jokowi. Kan ini berarti dengan masuk dalam kabinetnya Jokowi, ya mau nggak mau dia ini kan menjadi pendukung dari politik dinasti Jokowi kan begitu ya Mbak Agi. Jadi turun derajat, ini banyak orang nyebutnya begitu Kak, saya baca-baca begitu. Nah, saya nggak tahu komentarnya gimana. Ramai juga ini kan di media sosial ya Mbak Agi. Ramai sekali Mas Hersu. Jadi apalagi dengan ketidakhadiran Pak SBY dalam pelantikan tadi pagi begitu ya. Karena kalau kita melihat biasanya pada pelantikan-pelantikan pejabat seperti ini, bahkan untuk partai koalisi sekarang kan ini artinya Demokrat sudah masuk ke dalam partai koalisi kan. Selain dia pendukung Pak Prabowo yang didukung oleh Pak Jokowi juga masuk ke dalam kabinet yang artinya menjadi bagian dari penguasa. Nah, biasanya ada pada pelantikan seperti ini itu ada juga kehadiran dari Ibu Megawati seperti itu kan, pelantikan-pelantikan pejabat gitu. Nah, apalagi ini adalah Ibu Megawati yang diundang sebagai ketua umum partai begitu, dan juga sebagai mantan presiden seperti itu kan. Nah, ini ketidakhadiran Pak SBY ini juga banyak yang mempertanyakan, anaknya dilantik beliau tidak hadir begitu. Sementara beliau kan kalau di dalam sistem Demokrat memiliki posisi yang sangat tinggi gitu kan, majelis tinggi partai. Nah, ini juga dipertanyakan Mas Hersu, kenapa? Apakah takut ketemu dengan Pak Muldoko begitu kan? Jadi nggak soal
Oh gitu. Apakah nanti akan ada situasi yang awkward moment gitu, yang kaku begitu, yang pasti akan menjadi incaran pers, fotonya itu pasti akan viral kalau seandainya Pak SBY hadir begitu kan. Jadi ini mendapat pertanyaan netizen, dan juga Mas Hersu, kapabilitas atau kapasitas dari AHY itu sendiri ini yang paling banyak nih sebetulnya yang dipertanyakan begitu. Mengingat kasus pertanahan ATR dan BPN ini salah satu yang apa namanya, menjadi PR besar lah di dalam pemerintahan Pak Jokowi selama 10 tahun ini, yaitu bagaimana pemerintah tidak bisa memberantas mafia pertanahan, dan malah makin besar mafia pertanahan, dan malah makin banyak kasus begitu ya, ada sampai ribuan kasus untuk mafia pertanahan Ya, ini. ya, ya, ya. Ya, Ya, kemudian apalagi kan itu yang Mbak Agi ya, wakil menterinya kan juga orang yang sama sekali tidak punya latar belakang itu, dan dia juga belum lama menjadi wakil menteri ya. Jadi kan agak mestinya mestinya Agus ini dapat backup dari wakil menteri biasanya yang udah senior, punya pengalaman yang terbang. Ini ya sama-sama bocil semua kan gitu ya. Apalagi soal pertahanan ini betul-betul soal yang sangat complicated ya. sangat-sangat complicated Mas Irsu, di negara yang seperti Indonesia, tanah adat, tanah apa, tanah segala macam itu aja saling tumpang tindih Mas Irsu saat ini posisinya begitu. Nah ini kemudian dipimpin oleh AHY yang kita bisa membayangkan dia belajar masalah-masalah ini saja, hukum-hukum pertanahan, masalah konflik pertanahan apa dan sebagainya, itu sampai berapa bulan begitu, orang yang tidak memang memiliki profesionalitas itu. Ada juga yang misalnya mempertanyakan begitu ya, oke, AHY menjadi menteri begitu pertanahan, agraria, dan kemudian dia tentu memiliki para ahli. Jadi nggak perlu worry, nggak perlu khawatir, karena dia nanti memiliki staf ahli, dia memiliki staf khusus, dia bisa membentuk tim ahli begitu ya di bawahnya dia untuk menangani itu. Jadi dia hanya kebijakan saja. Oke, kalau seandainya seperti, tapi netizen juga mengatakan, ya oke, kalau seandainya memang seperti itu, kenapa tidak para ahli itu yang menjadi menterinya begitu kan? Jadi ini kan hanya sekedar bagi-bagi kekuasaan, Iya, betul? iya, iya. Hanya bagi-bagi kekuasaan, tidak ada soal profesionalisme, tidak ada ini. Nggak Jadi ada ya. ini sesuatu ya, tanah itu Mas Hersu, tanah itu adalah hidupnya rakyat, hidupnya warga negara Indonesia. Seseorang bisa, bahkan ada yang mengatakan seseorang baru bisa dikatakan merdeka di Indonesia ini kalau dia memiliki tanah, yang artinya dia tidak akan diusir dalam keadaan apapun, dia masih bisa hidup karena tanah itu bisa didiami, tanah itu bisa ditanami, apapun itu sesuatu yang bisa dia makan, artinya dia bisa hidup di situ. Orang yang tidak punya tanah bisa dikatakan orang yang tidak merdeka. Nah, ini sesuatu yang sangat mendasar seperti ini dipasrahkan kepada orang yang betul-betul yang memang tidak bisa dikatakan ya tidak paham. Mungkin Mas AHY juga sebagai tentara kan, kalau tentara ada ilmu itu juga Mas Hersu, soal konflik dan sebagainya gitu. Kalau urusan tanah di tentara biasanya direktorat topografi, tapi ya betul, betul, ya. betul. Tapi saya kira betul Mbak, memang karena memang ini tugas bukan untuk serius menjadi menteri begitu dalam pengertian kerja sebagai seorang menteri teknis ya. Ini kan agraria kementerian teknis. Kan memang masa jabatannya kan sisa masa jabatan yang betul-betul tinggal sisa betul, karena ini kan kita hitung sekarang bulan Februari udah tanggal 21. Sementara kabinetnya Pak Jokowi akan berakhir tanggal 20 Oktober 2024 ini. Jadi relatif itu tinggal 8 bulan. Begitu ya. Dan 8 bulan itu kan biasanya ada aturan yang saya nggak tahu, aturan mungkin nggak tertulis ya, kesepakatan gitu bahwa 6 bulan sebelum masa jabatan berakhir itu tidak boleh lagi mengambil kebijakan-kebijakan penting, apalagi kalau sudah terpilih presiden berikutnya begitu ya. Jadi ya relatif menurut saya ini adalah dalam rangka dalam rangka memastikan bahwa Pak SBY dan Demokrat itu akan berada di kubunya Pak Jokowi ketika terjadi prahara politik di DPR gitu kan. Nah, ini saya kira kita mesti langsung kaitkan juga dengan soal hak angket yang digulirkan, yang diinisiasi akhirnya oleh Ganjar Pranowo kan, Mbak Agi. Jadi yang begitu-begitu nggak perlu diperdebatkan lagi, kita udah paham soal itu, dan ini ketemu kan kepentingannya Pak SBY dan Pak Jokowi. Bagi Pak SBY pasti punya rasa bersalah yang luar biasa karena bersama dengan Ibu Ani dia menarik AHY dari karir yang cemerlang di kemiliteran, tapi kemudian tidak segera mendapatkan jabatan di pemerintahan kan, dimulai dari Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 dia maju dan kalah di putaran pertama, dan kemudian kan bolak-balik sebenarnya Pak SBY
dan juga AHY itu ketemu dengan Pak Jokowi dan diduga itu juga bicara soal kemungkinan masuk kabinet. Tapi waktu itu kan ada ganjilannya Ibu Megawati yang tidak mengizinkan mereka masuk. Jadi ini kesempatan untuk masuk gitu. Jadi setidaknya CV-nya nambah lah, tidak hanya sebagai mayor TNI tapi sekarang sudah jadi menteri begitu. Jadi nanti kalau nanti jadi itu Prabowo dan Gibran jadi presiden dan wakil presiden, kan dia pernah portofolionya pernah menjabat sebagai menteri gitu loh, Mbak. Kita lihatnya saya kira cuma seperti itu. Dan sementara dari sisi Pak Jokowi nggak ada ruginya bagi-bagi jabatan semacam itu. Kebetulan ada pos kosong kan, pos Menko Polhukam kosong yang sementara diisi ad interim oleh Pak Tito Karnavian ya, dan biasanya ini kan pos TNI ya, dan Panglima TNI banyak pernah jadi kepala staf juga pernah di situ, Menko Polhukam Pak Tejo ya. Itu pernah dari kepala staf TNI Angkatan Laut pernah menjabat di situ. Tapi rata-rata memang dari militer di situ. Jadi ketika lagi dibalikan lagi Pak Hadi ya cocok. Gitulah menurut buat kalangan TNI itu kabar bagus gitu. Ya akhirnya AHY lah yang dimasukkan karena pos kementerian itu ditinggalkan oleh Pak Hadi, ya harus diisi. Karena saya kira Pak Jokowi hanya berani melakukan reshuffle parsial sekarang ini. Dia pasti nggak akan berani mereshuffle PDIP, mereshuffle Nasdem, juga mereshuffle PKB, bahkan dia nggak akan berani. Karena seperti kita tahu kan kemarin yang Pak Surya Paloh diundang ke istana itu kan, istana seolah-olah membuat narasi bahwa itu ada yang minta waktu ketemu itu adalah Pak Surya Paloh, padahal ternyata kita belakangan tahu bahwa yang minta waktu ketemu itu adalah Pak Jokowi. Dan saya mendengar ini, kalau kabar yang saya terima dari Nasdem benar ya, menurut saya nggak ada deal apa-apa itu jadi betul-betul hanya untuk membuat publik opini saja gitu loh, seolah-olah bahwa ini bisa ditaklukkan. Kan kemudian muncul sekarang analisis dari Hanta Yuda ya, dari Poltreking yang menyatakan bahwa koalisi 01 itu bakal bubar jalan karena ditinggal oleh Nasdem dan PKB gitu. Karena sangat mungkin dalam 1-2 hari atau dalam pekan-pekan depan gitu, kalau ini manuvernya Pak Jokowi berlanjut, mungkin Caimin akan diundang oleh Pak Jokowi untuk memberikan kesan pada publik bahwa Nasdem dan PKB udah berhasil saya tarik loh di kabinet. Tapi kan kita tahu kemudian bahwa Caimin ketika bicara bersama dengan Anies di tim hukum itu kan dia menyatakan siap ketika disebutkan bahwa partai-partai dalam koalisi perubahan itu akan mengawal hak angket itu, gitu ya Mbak Agi ya? Iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi kemarin Anies dan juga Muhaimin atau Caimin ini kan datang ke posko tim hukumnya Amin begitu ya, yang ada di Mampang, Jakarta Selatan. Dan kemudian banyak sekali wartawan di situ, suasana tampak cair kalau saya lihat begitu Mas Hersu. Terus kemudian ketika ada sesi media dengan wawancara dengan media. Saya terus di jalan perubahan. Saya terus di jalan perubahan. Kami terus di jalan perubahan. Kita semua ini solid, tidak ada yang berubah. Ya, Anies Muhaimin jalan terus bersama. Kita ini bekerja intensif tiap hari terus. Memang tidak selamanya muncul di media, karena memang bukan hari kampanye. Kalau hari kampanye memang kita ada kegiatan-kegiatan kampanye terbuka. Tapi pertemuan-pertemuan jalan terus. Lalu partai koalisi solid sesolid-solidnya. Jadi jangan khawatir, kita jalan terus bersama. Itu mereka berdua mengatakan bahwa mereka sangat solid begitu, sangat solid. Jadi baik PKS, Nasdem maupun PKB begitu. Dan Caimin ini diminta untuk berbicara bahwa PKB solid, dan dia dengan tertawa dia mengatakan bahwa iya PKB solid, saya solid bersama koalisi perubahan dan mendukung dilakukannya hak angket tersebut begitu. Dan malah kalau seperti yang kita bicarakan ya yang sudah-sudah, yaitu bahwa tidak mungkin Ganjar itu akan mendesak untuk dilakukannya hak angket, atau kalau tidak bisa DPR tidak siap hak angket maka akan dilakukan hak interpelasi. Itu tidak mungkin atas persetujuan
tidak atas persetujuan Ibu Megawati. Nah, kemudian ketika ini sudah bergulir ke 01 Mas Hersu, dan kemudian Pak Anies juga mengatakan siap begitu kan untuk mendukung hak angket tersebut, malah untuk menunggu komando segera dari PDIP sebagai partai yang terbesar, yaitu untuk dilakukannya hak angket tersebut. Jadi kalau saya lihat ini di bawah tangan juga pasti sudah ada komunikasi juga dengan Ibu Megawati begitu. Ya. Oke, tapi kita simak dulu ya pernyataan dari Pak Anies ya. Ya. Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendatangi posko Tim Hukum Nasional Amin yang berada di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Dalam kesempatan ini, Ketua Tim Hukum Nasional Amin, Dr. Ari Yusuf Amir, memaparkan perkembangan terbaru terkait pengumpulan bukti kecurangan Pilpres 2024 yang telah diverifikasi. Alhamdulillah hari ini kami Tim Hukum Nasional Amin melaporkan semua kegiatan Tim Hukum Nasional Amin, baik itu yang di pusat maupun di daerah, kepada Presiden kami dan Wakil Presiden kami. Karena kami menemukan banyak sekali fakta-fakta kecurangan yang telah kami verifikasi. Dan laporan ini sudah kami follow upin, laporan-laporannya sudah masuk ke Bawaslu dan siap akan berlanjut sampai titik darah penghabisan. Kami akan melaporkan ini sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Selain itu, anggota Tim Hukum Amin juga menjabarkan langkah-langkah hukum yang akan ditempuh Tim Hukum Amin terkait dengan banyaknya kecurangan yang terjadi dalam Pilpres 2024. Ini akan kita kawal sampai nanti KPU secara resmi mengumumkan hasil akhirnya berdasarkan rekap secara manual. Tetapi untuk yang pertama tadi soal pelanggaran-pelanggaran terhadap prinsip pemilu yang bersih dan berintegritas, saya kira datanya sudah sangat banyak sekali. Sebelumnya, Tim Hukum Nasional Amin yang dibagi dalam sejumlah kelompok kerja telah mengumpulkan berbagai kecurangan dan melakukan verifikasi untuk menilai kelengkapan dan keasliannya. Di dalam temuan kami, sebagian bukan aspirasi rakyat. Sebagian adalah aspirasi yang dipaksakan kepada rakyat. Dan proses itu tidak terjadi kebanyakan di TPS atau sesudah TPS, tapi terjadinya sebelum sampai ke TPS. Sebagai sebuah praktek ketidakjujuran, ini adalah peningkatan kualitasnya dibandingkan yang dulu-dulu. Dan ini yang bisa mengganggu demokrasi kita. Jadi saya ingin mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia, apapun pilihan Pilpres saudara-saudara sekalian, boleh memilih nomor 1, boleh memilih nomor 2, boleh memilih nomor 3, tapi harus sama-sama memilih Pilpres yang jujur, apapun pilihannya. Ya kalau kita tadi clear Pak posisinya ya sebenarnya. Jadi saya agak ragu dengan narasi yang dibangun bahwa koalisi perubahan itu akan bubar jalan gitu seperti yang disampaikan Hanta Yuda. Kok saya agak ragu ya Mbak Agi ya? Iya, kalau kita lihat Caimin saja kan juga sambil bercanda dia menanyakan undangan pertemuan pasca Jokowi ketemu dengan Pak Surya Paloh itu mana undangannya buat PKB, kalau seandainya itu memang mungkin maksudnya seandainya itu adalah pertemuan antara pihak-pihak koalisi yang masih berkuasa saat ini sampai 2024 ini, maksudnya kan seperti itu begitu, dan PKB masih jadi bagian karena masih ada menterinya di kabinet begitu. Nah ini canda-canda politik yang lucu juga. Jadi dari Caimin, ayo mana undangannya, kayak seperti itu kan, dan cair saja. Pak Anies juga menanggapi candaan dari Caimin itu juga cair saja, silakan saja ketemu dengan Pak Jokowi, tidak akan merubah solidaritas mereka atau tidak akan merubah soliditas dari koalisi perubahan gitu, karena Anies sebelumnya juga sudah mengatakan sudah bertemu ya di Nasdem Tower dengan Pak Surya Paloh, dan kemudian Anies mengatakan bahwa komitmen dari Pak Surya Paloh tidak mungkin dia menyalahi etika gitu, dia orang yang paham etika. Dari pihak Nasdem pun mengatakan demikian. Nah posisi dari Hanta Yuda ini kalau kata Mas Hersu tadi, ya anggap dia sebagai selebrator, dia sebagai bagian dari dia kan pemilik dari lembaga survei, tapi kita tahu lembaga surveinya selama ini berpihak kepada siapa begitu Mas Hersu. Bahkan pada quick count yang pada hari pertama pada tanggal 14 Februari saja saya memperhatikan kalau lembaga survei yang lain masih ada yang 02 itu 56, 57. Nah indikator milik Hanta Yuda ini sudah 60, dia paling tinggi. Poll tracking bukan indikator. Oh ya maaf, indikator punya Burhanuddin Muhtadi. Iya, poll tracking itu sudah cukup tinggi begitu Mas Hersu. Dan kemudian juga saya masih ingat sebuah investigasi dari Tempo ya ketika itu Gibran gitu dalam on the way dia diambil sebagai cawapresnya Pak Prabowo begitu. Itu memang Hanta Yuda ini wirawiri
gitu ke istana begitu. Jadi saya rasa ini sebagai salah satu konsultan lah begitu dari istana atau dari Pak Jokowi yang kemudian kalau tidak salah juga diminta untuk membuat semacam survei begitu tentang popularitas dari Gibran. Jadi saya rasa wajar Mas Hersu kalau sekarang ngomporin gitu ya, ngomporin bahwa ini PKB dan PKS ini pasti akan hengkang, mereka akan menuju ke Pak Prabowo. Ini kan kompor-kompor semacam ini nih beleduk juga, ini bakalan berpengaruh juga kepada netizen terutama begitu. Tapi dengan adanya pernyataan dari Caimin, pernyataan juga dari Pak Anies kemarin begitu ya. Ini saya rasa ini clear. Bahkan mereka menunggu ini segera tindakan segera begitu dari pergerakan dari PDIP. Nah, saya rasa kalau 01 itu partai-partainya dan kemudian malah paslonnya sudah mengatakan demikian, saya rasa itu mewakili partai juga. Nah, apalagi Mas Hersu, ini kan Hasto ini memang sudah sangat-sangat terus terang dia mengatakan bahwa hak angket itu gunanya adalah tim khusus yang dibentuk ya. Nantinya sekarang kan tim khusus masih sendiri-sendiri nih, tim khusus dari 01 yang diketuai oleh Ari Yusuf Amir yaitu tim hukumnya, dan kemudian dari 03 yang diketuai oleh Todung Mulya Lubis begitu. Nah, tim khusus ini menurut Hasto ini adalah untuk mencari kecurangan pemilu yang kemudian mencari bukti keterlibatan penguasa. Nah, khusus untuk mencari bukti keterlibatan penguasa ini yang saya rasa paling menohok pernyataan ini Mas Hersu. Jadi penguasa siapa? Ya penguasa artinya adalah kalau seandainya Pak Prabowo posisinya sebagai paslon, penguasa itu adalah Pak Jokowi begitu. Keterlibatan dari penguasa, keterlibatan dari rezim, presiden dan kawan-kawan dalam menginisiasi kecurangan pemilu ini tadi. Jadi saya rasa ini sudah makin mengerucut Mas Hersu tujuan, karena kalau kita tahu ya, kita pernah melihat adanya hak angket yang lalu-lalu itu, di dalam hak angket itu sendiri itu ada inisiatornya siapa, terus kemudian disetujui oleh siapa, ada nama-nama anggota DPR, kemudian ada tanda tangan mereka dari fraksi mana, dan kemudian di bawahnya itu ada tujuan dari hak angket tersebut begitu ya, latar belakang, kemudian tujuan. Jadi seperti kayak semacam proposal lah seperti itu. Bahkan dana dari hak angket itu dan kemudian akan dilaksanakan berapa hari begitu, itu jelas begitu Mas Edu. Nah, kita menunggu nih hak angket seperti ini, proposalnya ini seperti apa begitu. Dan saya rasa seperti kata Hasto, yaitu untuk mencari kecurangan dari penguasa begitu. Ya. Dan nah ini penting untuk diingatkan sekali lagi ya, bahwa yang namanya kecurangan itu jangan Anda hanya terfokus pada KPU saja, apalagi Sirekap saja, bukan. Yang namanya kecurangan itu dimulai jauh sebelum pemilu, dan kemudian pada hari pelaksanaan pemilu dan pasca pemilu. Itu yang harus ya. Jadi teman-teman kan kadang-kadang saya perhatikan fokus aja pada Sirekap. Sirekap itu aja bagian dari kecil dari kecurangan gitu. Yang harus diperhatikan itu adalah sejak jauh sebelumnya itu sudah dilakukan. Itu yang saya kira penting ya, termasuk bansos, termasuk BLT dan sebagainya, itu bagian dari kecurangan dari penguasa. Jadi banyak juga kan yang menyebut bahwa biaya kampanye untuk Gibran jadi calon wakil presiden itu adalah biaya termahal di dunia gitu ya, karena sampai ratusan triliun digunakan anggaran negara kan gitu ya. Itu konyolnya itu. Selain biaya yang terbesar di dunia, Mas Yesus juga menyebabkan penderitaan yang amat sangat kepada rakyat. Seperti yang kita ketahui, banyak pengamat yang mengatakan bahwa kekurangan atau kelangkaan beras saat ini yang mengakibatkan gila-gilaan. Baru ini sekali ini terjadi, beras itu bisa 1 kilogramnya sampai 20.000 seperti ini Mas Hersu. Bahkan kalau di Jayapura barusan tadi malam saya lihat berita setempat begitu, media setempat melaporkan bahwa sampai 23.500. Ya Allah, ini mengerikan sekali ya, dan ini salah satunya adalah karena keputusan politik dari rezim, dari Pak Jokowi yang kemudian mengambil beras-beras impor itu tadi, begitu, yang tadinya adalah memang untuk rakyat, untuk operasi pasar yang disalurkan kepada pasar-pasar tradisional, dan kemudian diambil sebagai beras bansos, begitu. Jadi alokasi yang tiba-tiba, keputusan politik yang tiba-tiba, kalau beberapa pengamat ekonomi dari Indef misalnya mengatakan ini salah satu yang menjadi, bukan salah satu, ini adalah salah utama begitu ya, salah satu dan yang terutama yang menyebabkan kelangkaan beras seperti saat ini. Jadi ini memang biaya politik begitu dari pemilu 2024 ini sangat-sangat besar sekali. Jadi tidak hanya materi, moral, pikiran, bikin orang sepaneng begitu ya, orang gelisah, orang marah dan sebagainya. Ini sangat-sangat besar. Yes, oke. Jadi
saya kira ini sangat menarik. Jadi konteksnya jelas kenapa kemudian mengapa AHY masuk di kabinet, karena target itu tadi ya. Jadi yang ini saya kira merupakan antisipasi tadi dari hak angket yang akan bergulir di DPR ini, dan saya kira bagus juga kalau kemudian Pak Anies sudah ngomong bahwa ya dia tak paham komandannya PDIP deh. Bagus juga, satu soal PDIP sebagai partai yang terbesar, kedua kan PDIP bagian dari penguasa juga yang paham bahwa akan terjadi yang selama ini kecurangan-kecurangan terjadi seperti apa, yang pernah seperti dikatakan oleh Hasto kan, bahwa siap PDIP menjadi partai oposisi karena kalau kekuasaan itu menumpuk di pemerintahan itu akan banyak manipulasinya kan, begitu waktu itu Hasto ngomong ya. Iya Mas Ersu, dan kalau kita cermati ini kan dari orang-orang dari PDIP masih ada di kabinet, dan terutama yang paling dekat Hasto juga pernah bicara, yaitu adalah keberadaan dari Pramono Anung. Jadi Pramono Anung ini adalah penyambung lidah antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati begitu, dan kita lihat belakangan kemana ya Pak Pramono Anung begitu ya. Jadi memang ini masih ada orang yang sebagai orang yang mendengarkan begitu banyak dari sisi dalam gitu, dari sisi gelap istana kalau istilahnya dari Hasto. Dan kita nyambung saja di Mas Ersu, nyambung sedikit ke KPU ya. Soal viral itu tadi Mas Ersu, ini kan salah satu bagian dari kecurangan itu tadi begitu, yang yang kata Hasto itu untuk mencari keterlibatan penguasa dalam kecurangan pemilihan umum pada tahun 2024 ini. Ini yang sangat viral Mas Ersu, ini salah satunya saya ambil dari netizen Semahdir, padahal ini yang mengamplifikasi ini banyak sekali, terutama kalau di Instagram dan Twitter begitu. Jadi ini ada tulisan seperti ini Mas Ersu, klarifikasi informal di grup informatika ITB. Kesalahan bukan di software OCR atau scanner. Sirekap sudah diuji dan divalidasi oleh Aptika. Jadi kesalahan algoritma dasar seperti ini nggak mungkin. Nah ini yang kita bahas kemarin Mas Ersu, yang dari salah satu pimpinan KPU begitu untuk IT-nya, Ibu Epsilon kalau tidak salah Betty Epsilon, yang dia mengatakan bahwa sudah diaudit seperti itu kan, terus kemudian sudah ada pengawasan dan pemeriksaan lah begitu ya. Ini kemudian ternyata memang sudah diuji dan divalidasi begitu menurut informasi ini. Kemudian selanjutnya dikatakan diduga ada backdoor, jadi pintu belakang. Backdoor yang dibukakan oleh oknum KPU atau firewall ini tembok ya, apa ya. Atau firewall berhasil ditembus sehingga aplikasi yang bekerja di dalam bukan Sirekap, tetapi hidden application. Jadi ada aplikasi tersembunyi di dalam Sirekap tersebut yang memenangkan salah satu paslon. Kemudian poin berikutnya, ITB terjebak dalam permainan kotor. Ini hanya dipinjam tangannya. Nah kalau saya melihat ini, apa iya betul demikian gitu? Ini perlu dijawab loh, karena ini viral sekali begitu. Jadi perlu ada jawaban juga dari KPU, dari jumpa persnya kemarin dia jelas sudah menolak ini, bahwa mengatakan Sirekap bersih, tidak mungkin ada, walaupun ada serangan begitu Mas Ersu, ada ratusan juta katanya serangan, tapi mereka masih bisa bertahan dan dijamin bersih kalau seandainya ada kesalahan-kesalahan itu hanya human error begitu kan katanya. Tapi ini yang berkembang di masyarakat tidak seperti itu, karena memang untuk pengembangannya ini melibatkan ITB, dan ini sudah bertahun-tahun KPU bekerja sama dengan pihak ITB. Bahkan KPU pernah pada tahun 2019 itu memberikan semacam penghargaan atau awards gitu sebagai bentuk dari penghargaan dari KPU pada tahun 2019 dan diserah terimakan kepada Rektor ITB Mas Ersu. Dan kita tahu ITB ini salah institusi begitu yang dibanggakan rakyat Indonesia begitu Mas Ersu. Bahkan persaingannya ini kan secara global, internasional gitu, namanya ini sudah mendunia. Nah saya rasa ini sayang sekali kalau seandainya kemudian berkembang isu bahwa ITB selama ini diam begitu adalah karena memang dia tidak mungkin mengetahui, tapi dia tidak mau berbicara
Begitu Mas Hersul. Jadi ini kita perlu terbuka ya. Saya rasa ini yang nanti akan menjadi salah satu poin dari hak angket itu. Penyelidikan hak angket itu adalah hak untuk menyelidiki, hak untuk melakukan investigasi. Nah, saya rasa ini salah satu wilayah investigasi karena ini menyangkut kecurangan tersebut. Ya, kita lihat ke depannya ini kalau seandainya memang sinyalemen itu benar, maka ini akan menjadi sangat-sangat besar, skandal yang sangat besar Mas Hersul. Yes, ini bagian nanti yang saya kira akan dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Paslon 01 dan 03 ya. Kita sambung aja langsung dengan Pakistan ya Mbak, situasinya penting. Ini karena masih berkaitan dengan itu ya. Iya, betul. Iya, Ya, di Pakistan serius ini ya Mbak, di Pakistan ini ya kelihatannya situasinya ya. Kacau memang ini ke negara negara sistemnya parlementer, memang agak berbeda dengan kita ya di sana ya. Kalau Indonesia kan sistemnya presidensial dan sana parlementer dan intrik-intrik politiknya di Pakistan tuh bisa lebih jahat memang dibandingkan dengan di Indonesia gitu. Iya ya betul. Kalau di Pakistan itu terus kemudian bisa timbul kerusuhan gitu ya. Yang kalau di sini masih demo-demo di Bawaslu, demo di KPU. Demonya kalau menurut saya masih sopan, bakar ban saja apa dan sebagainya. Kepada polisinya juga tidak memusuhi begitu. Sementara kalau di Pakistan ini bisa sangat-sangat beradu fisik begitu Mas Hersul, bahkan juga mengorbankan nyawa. Nah ini beritanya Pakistan ini kan pemilu tanggal 8 yang lalu ya Mas Hersul. Tanggal 8 Februari, kita tanggal 14. Dan sementara memang hampir separuh dari negara-negara di dunia ini pada tahun 2024 ini memang berganti pemerintahan begitu, baik itu Perdana Menteri maupun Presiden. Jadi banyak sekali negara yang mengadakan pemilihan umum, salah satunya Pakistan. Nah ini diberitakan Mas Heru untuk news update-nya, itu ada seorang anggota komisioner dari KPU di Pakistan yang di wilayah ya, kelihatannya di daerah ya Pakistan. Di Rawalpindi, ya betul di daerah Rawalpindi. Di kotanya, jadi ibu kota lama Rawalpindi ini ya. Ya, ini kan kerusuhan juga ada di Lahore apa dan sebagainya. Ini di Rawalpindi, itu yang bernama Likhwat Ali Chatta itu mengumumkan dia mengundurkan diri. Dan pengumumannya itu dilakukan di hadapan media, Mas Hersul. Kemudian Chatta ini mengaku mendapat tekanan dari pejabat di atasnya, yaitu tekanan untuk memanipulasi hasil pemilu. Dia juga menyebut dua pejabat yang paling penting yang dia sebutkan melakukan hal jorok tersebut itu adalah Ketua Komisioner KPU. Jadi ini pejabat yang sangat tinggi di KPU dan juga Ketua Jaksa Agung yang terlibat dalam kecurangan pemilu tersebut. Jadi mengubah data Mas Hersul kecurangannya. Jadi pihak yang kalah itu kemudian dimenangkan. Nah, kemudian ini diketahui dan terjadi kericuhan seperti yang saat ini terjadi di Pakistan. Yes, oke. Hati-hati saya kira ya situasi semacam itu semoga jangan terjadi di Indonesia dan itu penting saya kira, makanya kemudian kalau ini kalau dibiarkan di jalanan bisa terjadi semacam itu. Jadi tapi kemudian kalau di take over oleh DPR dengan melakukan hak angket itu kan nanti prosesnya berlangsung di parlemen. Ini sebenarnya jauh lebih terhormat menurut saya kalau bisa dilakukan oleh parlemen. Kalau rakyat, tapi saya kira selama ini justru memberi tekanan gitu ya kepada DPR untuk melakukan itu ya. Tapi kalau DPR sudah melakukan, saya kira kita tinggal support. Jadi mereka yang punya data penyimpangan dan sebagainya itu mestinya membantu tim angket dan untuk itu saya kira aman lah tim angket ini, pasti banyak sekali nanti ahli-ahli IT yang bersedia membantu mereka untuk menyuplai data-data itu gitu ya Mbak Agi ya. Ya, dan kita tahu DPR itu lebih terbuka karena DPR adalah wakil rakyat, seharusnya demikian. Ya. Walaupun selama ini kita lihat kok DPR diam ya atas segala keributan kecurangan yang saat ini tengah terjadi. Tapi ada satu lagi yang perlu kita cermati bahwa jalur sebetulnya yang disiapkan oleh Pak Jokowi kalau kita melihat selama ini adalah jalur MK. Jadi ini jangan dibawa ke MK deh, lebih baik jangan. Dan ini adalah salah satu yang akan berat begitu, seperti kata Mas Hersul tadi, kemudian buru-buru Demokrat dikasih jabatan sehingga dia nanti bagian dari kekuasaan, sudah resmi betul bagian dari kekuasaan karena ada wakilnya di kabinet. Nah ini jalur MK ini kan saling telikung menelikung nih Mas Hersul. Jadi misalnya kita sudah bahas bahwa Pak Anwar Usman itu kan melakukan gugatan di PT UN mengenai soal jabatannya di Mahkamah Konstitusi, yaitu di mana Hakim Soehartoyo yang sekarang sudah terpilih menjadi ketua MK berdasarkan hasil dari sidang MK yang diketuai oleh Pak Jimli As-Siddiq begitu kan, mengamanatkan agar dilakukan pemilihan ketua MK lagi, tapi digugat oleh Anwar Usman bahwa itu tidak sah begitu kan, seharusnya dan dia menginginkan untuk kembali menjadi ketua MK. Nah, ini yang saat ini sangat-sangat diwaspadai dan juga oleh Pak Mahfud MD, beliau sangat risau ya dengan keadaan ini karena apapun bisa terjadi begitu. Walaupun itu tidak wajar itu kasus MK ini dibawa ke PT UN. Nah,
Antisipasi ini artinya saya rasa rembukannya ini sangat-sangat sangat-sangat menyita waktu dari PDIP. Toh akhirnya keluar bahwa mereka akan membawanya ke hak angket. Yang artinya kalau hak angket ini berjalan, itu sengketa pemilu di MK ya sudah orang tidak mempedulikan lagi karena dari hasil dari hak angket ini yang nanti yang akan menentukan. Ya, Ini ya. saling Pak Jokowi ini dia menyiapkan ke sana, kemudian ini sangat pandai dibalas dengan hak angket. Yes, oke. Saya kira memang saya sepakat jangan dibawa ke MK karena percuma itu killing ground itu MK itu ya. KPU juga killing ground, MK juga killing ground. Jadi benar prosesnya, proses politik itu yang harus jalan. Saya kira ini terakhir ya bagian terakhir kita cerita tentang Mayor Teddy ini. Saya nggak paham tapi kok rame banget di media sosial. Apa sebenarnya yang terjadi ini, Mbak Agi? Iya, yang di media sosial itu Pak Sestu yang ramai itu adalah sebuah video pendek sebetulnya ya. Oh. Mungkin kita lihat dulu videonya seperti ini Mas Sestu. Ya. Kita bisa melihat ya Mas Sersu bagaimana Pak Mayor Teddy ini begitu dia menarik Ajudannya Pak Prabowo ini ya. Ya, posisinya Mayor Teddy ini adalah ajudan terkenal dan populer dari Pak Prabowo karena dia sekarang tidak hanya memasuki wilayah wilayah elit sebagai dia profesional lah sebagai profesional kan sebagai ajudan tapi juga sudah masuk ke wilayah popularitas artis nih Mas Sersu karena wilayah selebriti karena dia ya ini sebenarnya agak gosip ya ini tidak masuk wilayah of the record tapi ya kita karena ini ada hubungannya ini ada hubungannya belakangan ini Mayor Teddy ini memang diisukan dekat dengan Celine Evangelista begitulah teman-teman cari siapakah Celine ini begitu ya yang itu skip bagian itu skip kita lanjut ke kita langsung saja begitu. Nah tindakan dari Mayor Teddy ini Mas Sersu mendapatkan sorotan luas karena belakangan seperti hal-hal yang populis begitu dilakukan oleh dia seperti misalnya mengusir Marcel Widianto ketika di sebuah panggung Marcel itu mengajak selfie Gibran. Nah ini kemudian dia disuruh minggir begitu ya dan kemudian wajahnya terlihat kesal itu rame. Kemudian dia yang menggotong ada orang yang pingsan pada saat kampanye akbar dari 02 begitu kan dia menggotong orang yang pingsan tersebut. Jadi pendukung yang hadir di lokasi di GBK. Nah, ini juga mendapatkan banyak pertanyaan walaupun lebih banyak apresiasinya kalau dari 02 karena ini Mayor Teddy ini sudah hampir seperti Pak Prabowo lah begitu Mas Ersu dipuja-pujanya. Tapi orang mempertanyakan di situ sangat banyak keamanan di lingkungan situ. Ngapain yang lain gitu kok harus seorang ajudan yang menggotong begitu. Terus kemudian juga ketika dia membopong Gibran begitu Mas Ersu di sebuah acara itu juga mendapatkan banyak sorotan. Kalau saya rasa ini memang ada curi-curian momen begitu ya yang membuat momen curi-curi yang membuat dia kemudian memang namanya menjadi terdongkrak dan menjadi idola wanita saat ini Mas Ersu posisinya Mayor Teddy ini. Tapi saya kira kembali ke konteks yang tadi. Ya, kembali ke konteks ya. Itu siapa sebenarnya dokter yang ditarik itu oleh Mayor Teddy itu kan ketika saya lihat fotonya tadi videonya kan tuh dia sedang berbicara dengan Pak Jokowi kan dan biasanya orang yang kalau acara kunjungan presiden seperti itu siap protokolnya udah jelas siapa nanti yang akan mendampingi Pak Presiden apa yang harus dibicarakan dan sebagainya dan orang ini clear biasanya udah dibersihkan lah ya gitu apakah jangan sampai membahayakan presiden kan biasanya seperti itu kan kalau protapnya jadi saya heran nggak mungkin kan rasanya si Pak Kolonel ya tadi kalau kata dokter ini kolonel ya nyelonong begitu saja mendampingi Pak Jokowi kan nggak mungkin gitu. Dan kalau toh ada seperti itu harusnya kan yang bertindak bukan ajudannya Pak Prabowo, tapi ajudannya Pak Jokowi gitu loh. Betul sekali. Jadi Pak Kolonel ini adalah Kolonel CKM Dr. Gunawan Rusuldi namanya Mas Ersu. Ya dia adalah spesialis obstetri dan ginekolog dan juga dia spesialis ginekolog onkologi. Jadi saya rasa ini kanker ya untuk seperti itu. Dan dia adalah dokter militer dengan pangkat kolonel dan kalau kita melihat gambarnya itu dia memakai baret merah ya dia juga pernah ada di Kopassus. Kopassus juga ya dokternya dokter Kopassus ya.
ternyata dokter Kopassus juga. Jadi Dan seniornya Mayor Teddy dong harusnya ini dia di Kopassus ya. iya, di Kopassus seniornya dia karena dia memang pernah berdinas di Kopassus Mas Hersu. Dan dia juga sebagai kepala rumah sakit Pusrehab, jadi rehabilitasi Kementerian Pertahanan sejak Mei 2023. Dia juga lulusan SPOG-nya itu tadi lulusan dari Universitas Airlangga begitu Mas Hersu. Jadi ini memang orang yang sangat kompeten ya Mas Hersu karena dia juga sebagai kepala rumah sakit dari salah satu rumah sakit di Kemhan. Dan apa ya data-data yang lain lagi ini saya baca saja dia juga berpraktik di rumah sakit YPK Mandiri begitu Mas Hersu. Jadi ini memang orang yang profesional lah kalau melihat spesialis yang sudah dia jalani begitu. Nah, ini kalau seandainya kita lihat Mas Hersu beberapa kali ya tapi ini di zaman saya ya dan juga di zamannya Mas Hersu dulu ketika kita menjadi wartawan istana dan kemudian kita mengikuti berbagai peresmian. Ini kan peresmian juga nih konteksnya Mas Hersu. Peresmian rumah sakit di bawah Kemhan, di bawahnya Pak Prabowo. Makanya ada Pak Prabowo di situ. Dan kalau kita melihat posisi dari video itu ada Pak Jokowi, ada Pak Prabowo, di belakang ada Pak Listio. Nah, posisi itu sebenarnya sangat-sangat biasa kalau seandainya kita melihat peresmian jalan tol seorang presiden, peresmian bendungan, bahkan di banyak acara begitu tentunya ada yang menjelaskan karena presiden ini ingin mengetahui lebih jauh begitu kendala-kendalanya apa. Kalau kita sebagai wartawan sering nguping tuh nggak jauh-jauh dari situ ada di pinggir-pinggir kita mendengarkan juga begitu Mas Hersu. Nah ini biasanya seperti kata Mas Hersu, sudah ditunjuk begitu ya siapakah nanti yang akan mendampingi. Misalnya dulu di zaman jalan tol itu Dirut Jasa Marga akan mendampingi dan juga ada ahlinya begitu Mas Hersu itu yang juga ikut menjelaskan dan ikut mendampingi. Seperti yang kita tahu misalnya di IKN, siapakah yang mendampingi di sana? Seperti misalnya Ridwan Kamil itu kan sekarang menjadi kurator dari IKN gitu. Walaupun dia bukan jabatan sebagai kepala otorita IKN apa wakilnya dan sebagainya, tapi dia mendampingi presiden karena dia ditunjuk sebagai sebagai kurator di IKN. Nah, ini saya rasa dokter ini juga memiliki peran di rumah sakit yang diresmikan tersebut. Sangat wajar kalau kita sebagai wartawan melihat orang tersebut kemudian menjelaskan kepada presiden. Itu kan posisinya dia sedang berbincang dengan Jokowi begitu dengan Pak Presiden dan kemudian dia ditarik-tarik tidak hanya sekali ya Mas Hersu dan akhirnya dia mendengarkan dan posisi yang ketiga ketika akhirnya dia diberitahu entah diberitahu soal apa biasanya kalau seseorang yang melanggar itu memang pemberitahuannya keras. Walaupun kita tidak mendengar Mayor Teddy ini mengatakan apa, tapi kalau di istana berkali-kali saya mendengarkan seseorang yang salah duduk, salah posisi, atau nyelonong atau apa, itu biasanya pemberitahuannya tegas gitu ya. Karena orang-orang yang berjaga atau bertugas di sekeliling presiden, ring 1 itu memang orang-orang yang sangat tegas gitu. Jadi sampai kemudian Bapak Kolonel itu bersandar dan kemudian menghela napas dengan kepala yang agak naik begitu ditegakkan seperti itu yang menyita perhatian netizen Mas Hersu. Apa yang dikatakan sehingga beliau itu sampai harus menghela nafas di tengah banyak orang dan orang itu kan tahu kejadian itu. Nah, itu yang disayangkan tuh itu Mas Hersu. Dan kalau kita yang biasa bertugas di sana kita tahu ini posisi Pak Prabowo kan masih menteri. Dan Teddy ini adalah ajudan dari Pak Prabowo. Sementara di situ ada posisi yang lebih tinggi yaitu Bapak Presiden. Bapak Presiden ini biasanya pas pampresnya ajudannya dan sebagainya, ketika beliau ada, maka posisi ajudan, menteri apa dan sebagainya itu ada di bawahnya. Begitu. Ya. Jadi siapa yang biasanya saya tidak tahu kalau ini terjadi perkecualian di masa pemerintahan Pak Jokowi, biasanya yang menegur adalah ajudan dari presiden. Begitu. Karena Pak Teddy kan paham juga karena dia pernah jadi asisten ajudan Pak Jokowi kan sebelum jadi iya, betul. Dan sebenarnya di masa Pak Jokowi itu yang disebut asisten ajudan itu ya itu sebenarnya yang berperan sebagai ajudan karena memang Pak Jokowi tidak menggunakan ajudan yang pangkatnya kolonel. Setahu saya seperti itu gitu Mbak Agi. Jadi dia tahu, dia mestinya tahu soal itu. Tapi kan posisinya kemarin itu dia sebagai ajudannya Pak Menhan gitu, belum jadi presiden ya. Ya. Oke Mbak Agi, nanti penting ini ada penjelasan ya Mayor Teddy, rame banget loh di media sosial juga seperti dijelaskan ada apa sih konteksnya sehingga jangan sampai kemudian salah paham memberikan penilaian yang tidak tepat juga gitu ya Mbak Agi.
Iya, iya, karena beliau ini adalah saya rasa kalau seorang tentara masuk di Kopassus dan dia seorang dokter dan dia spesialis, ini orang yang apa ya, pengabdiannya besar betul ya. Dan kemudian sekarang menjadi bulan-bulanan di netizen walaupun lebih banyak yang membela begitu, ini disaksikan orang banyak, kemudian ini terekam dan sebagainya seperti itu. Ini sangat-sangat disayangkan sih Mas Irsu kejadian seperti itu. Setidaknya bisa lebih halus. Jadi lebih halus dan kemudian juga tidak menjadi rumor yang tidak baik seperti saat ini. Oke, baik, terima kasih Mbak Agi. Kita lanjutin lagi obrolan besok ya. Siapa lagi yang akan dilantik jadi menteri dan siapa yang akan ditarik? Oke, kita mesti mohon pamit. Saya Rizbun Arif. Dan saya Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. 0% selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.